Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih telah berkunjung ke channel Pesantren Akal Sehat. Kali ini kita akan mereview sebuah buku filsafat yang berjudul 90 Menit Bersama Nietzsche. Penulisnya adalah Paul Staunton dari Amerika Serikat ya. Jenis buku filsafat modern diterbitkan oleh Airlangga tahun 2001. Jumlah 88 halaman. Ini kan edisi terjemahan bahasa Inggris oleh Franz Koa. Nah, bagaimana dengan Nietzsche ini? Jika kita penasaran dengan pemikiran filsuf brilian yang satu ini, memang karya-karyanya seperti dibuat tanpa metode karena ditulis dengan bentuk aforisme ya. Ketika mendapatkan buku ini, saya langsung saja ke halaman 57 dengan judul bab Cukilan Tulisan Nietzsche dan terkesan dengan aforisma. Apa itu aforisma? Aforisma itu adalah pernyataan singkat dan jelas mengenai doktrin atau prinsip yang sudah diterima umum ya. Kalimat yang bersumber dari karya Nietzsche yang berjudul Human, All Too Human itu berbunyi, kepercayaan adalah musuh yang lebih berbahaya daripada kebenaran ketimbang kebohongan. Bagi saya, siapapun yang membaca karya-karya Nietzsche bebas menafsirkannya. Bayangkan saja, kepercayaan yang disebut juga dengan amanah tentu sangat berbahaya bagi umat manusia jika orang yang diberi kepercayaan itu melakukan abuse atau penyalahgunaan. Sama seperti buku sejenis karangan Paul Staunton ini, kita juga dapat membaca biografi singkat dari filsuf yang terkenal dengan ungkapannya God is dead atau Tuhan sudah mati. Nietzsche yang pernah belajar teologi dan filologi ini akhirnya berbalik menentang ajaran Kristiani. Ini menurut buku ini ya, Anda jangan marah sama saya. Di mana ia menuding bahwa ajaran Kristiani lahir di tengah-tengah perbudakan di zaman Romawi. Begitu dia kritisnya ya. Dan sama sekali tidak bisa membebaskan dirinya dari mentalitas budak ya. Silakan dibaca nanti pada halaman 49 sampai 50. Saya coba-coba surfing di Google gitu ya. Ada karya Nietzsche lainnya yang jarang disebut-sebut dan tidak pernah dipromosikan di Indonesia dan tidak disebutkannya dalam buku ini ya. Ini berjudul Antikris ya, Antikristus. Coba Anda dapat beli di Amazon itu atau dilihat-lihat dulu di Google ya. Antikris Nietzsche kata kuncinya itu. Satu hal penting yang berguna bagi pembaca muda barangkali adalah jangan berhubungan badan atau berhubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal atau berzina gitu ya. Sebab di zaman Nietzsche hidup, menurut buku ini ya, ia pernah mengunjungi tempat terlarang beberapa kali menyebabkan ia mengidap sipilis. Penyakit ini pada zaman Nietzsche masih belum ada obatnya. Dan akibatnya badan Nietzsche mudah diserang penyakit lain karena imunnya yang rendah. Bahkan 10 tahun sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Nietzsche menjadi gila. Nietzsche juga bicara tentang nihilisme, yakni semua hal dalam kehidupan ini tanpa tujuan menurutnya. Nihilisme dapat dipahami sebagai kedatangan kekal yang berulang gitu ya. Lahir ya, kemudian menjadi bayi ya, berjalan gitu ya, kemudian ya hidup, kemudian masuk sekolah, kuliah, kemudian mati ya, begitu. Ini nihilisme menurut. Semua datang dan pergi, datang lagi seperti kegembiraan, kesedihan, duka, harapan, kesakitan, dosa dan seterusnya, menjadi siklus tanpa makna. Begitu nihilisme menurut Nietzsche ya. Pada halaman 48 dari buku ini digambarkan konsep kunci dari filsafat Nietzsche itu. Filsafatnya ditulis dalam bentuk aforisme, terkesan tidak tersistem. Namun terdapat pengulangan kata yang sama dalam bukunya itu, menunjukkan bahwa dia itu menuliskan filsafat tetap saja dengan metode. Konsep pertama adalah the will of power, yaitu kehendak untuk berkuasa. Ia berpendapat bahwa kemanusiaan didorong oleh kehendak untuk berkuasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu motifnya adalah kehendak untuk berkuasa.
Di akhir alinea ini, Paul menampilkan kutipan kata-kata Nietzsche dari The Dawn bahwa kehendak berkuasa itu dulunya hanya dilakukan oleh demi Tuhan ya. Nah, kenyataannya sekarang banyak orang melakukannya demi uang itu. Coba aja, tanya aja diri Anda sendiri gitu ya. Jadi atas aforisme ini saya menambahkan bahwa Tuhan dengan huruf T kecil ya. Yang dimaksud dengan Nietzsche dalam konteks will of power atau kehendak berkuasa itu adalah yang lagi top saat ini, yakni kepentingan. Jadi orang-orang yang telah menuhankan uang dan kepentingan di abad ini, menurut Nietzsche itulah orang-orang yang membunuh Tuhan. T dengan huruf besar. Jadi kalau ada ungkapan dari Nietzsche Tuhan sudah mati, itu dia hanya menggambarkan apa yang dilakukan oleh umat manusia. Manusia itulah yang membunuh Tuhan gitu. Karena dia sudah bertuhan kepada uang dan kepentingan gitu kan. Itu yang dimaksud Nietzsche itu. Jadi Anda jangan menyalahkan Nietzsche kalau dia mengatakan God is dead ya. Nietzsche seorang yang tidak setuju dengan gerakan anti-Semit atau anti-Yahudi kala itu. Setelah Nietzsche meninggal, karya Nietzsche yang masih dalam bentuk catatan-catatan itu diedit oleh adiknya itu yang namanya Elizabeth Foster, istri seorang guru yang bernama Bernard Foster, seorang anti-Semit itu, anti-Yahudi. Buku ini diterbitkan sebagai The Will of Power yang kemudian diedit oleh seorang peneliti Nietzsche bernama Walter Kaufmann. Setelah panjang lebar berbicara tentang manusia unggul atau manusia super atau Ubermensch dari Nietzsche, barulah pada halaman 62 sampai 63 di buku ini ditemukan makna sesungguhnya dari manusia super itu atau manusia unggul itu versi Nietzsche ya. Di samping memiliki kehendak untuk berkuasa. Nah, ini definisi dari manusia unggul itu ya, Ubermensch itu. Di samping memiliki kehendak untuk berkuasa, yakni menikmati hidup, ya mengejar sukses ya, dan memiliki harapan besar gitu kan. Ia juga harus berani menghadapi kesedihan. Jadi jangan mau enaknya aja hidup ini. Itulah manusia super menurut Nietzsche. Jangan menjadi orang lain, tanggung jawab lah ya. Jadilah diri Anda sendiri dalam menjalani hidup ini. Milikilah jiwa kepemimpinan. Ini cocok dengan ajaran Islam gitu ya. Setiap manusia adalah pemimpin. Nietzsche juga mengatakan bahwa jangan mempermalukan orang lain dan bersimpatilah kepada orang lain. Ini sungguh mulia. Karya-karya Nietzsche penuh dengan perumpamaan. Oleh sebab itu, atas segala kelebihan dan kekurangannya, ambil saja yang baik-baik dari karya filsafatnya itu. Sebagai contoh adalah dorongan untuk meraih kekuasaan, the will of power itu dapat kita jadikan untuk memberi semangat dalam mengarungi kehidupan ini, untuk menjadi manusia super yang bertanggung jawab, yang mengejar kebahagiaan dan kesenangan hidup, sekaligus menerima penderitaan yang dilahirkan dari kehidupan ini. Oke kawan-kawan, buku ini saya sarankan layak dikoleksi ya bagi mereka yang penasaran dengan filsuf yang nyentrik ini. Bagi mereka yang baru belajar atau ingin tahu dengan filsafat, wajib membeli buku ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.